Jadi materi hari ini adalah tentang vaksin edible atau disebut juga dengan food vaccine, yaitu vaksin yang dapat dimakan, itu istilah mudahnya ya. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ini ya, klasifikasi protein terapeutik, dan kita sudah mempelajari tentang insulin. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan vaksin ya. Jadi vaksin juga merupakan protein terapeutik. Khususnya nanti adalah vaksin edible yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jadi ini mengingatkan kembali terkait kisah penemuan vaksin pertama ya. Jadi ceritanya ada seperti ini. Jadi di Inggris ya, di suatu pedesaan namanya Salisbury itu ada suatu desa penghasil susu perah. Nah, pekerja di peternakan tersebut itu kebanyakan adalah kebal terhadap virus cacar smallpox, di mana smallpox ini merupakan virus yang sangat mematikan pada waktu itu. Nah, salah satu pekerjanya bernama Sarah Nelms ini ya. Ini adalah salah satu pemerah susu di peternakan tersebut. Nah, para pekerja di peternakan ini kebal terhadap smallpox diduga karena para pekerja ini sudah pernah terpapar oleh cacar sapi atau cowpox. Ya. Nah, kondisi ini menarik perhatian Edward Jenner. Dia merupakan seorang dokter gitu ya. Dia mengambil lesi cacar sapi dari Sarah, kemudian disuntikkan ke seorang anak laki-laki berumur 8 tahun namanya James Phipps. Nah, setelah disuntik dengan lesi cacar sapi, James mengalami demam ringan, kedinginan, dan tidak nafsu makan gitu ya. Tapi setelah beberapa hari, selama 9 hari, kemudian Phipps membaik kondisinya. Nah, berikutnya Jenner menyuntikkan lesi dari smallpox. Jadi ada pasien lain yang menderita smallpox, kemudian diambil lesinya dan disuntikan kembali ke tubuh James Phipps. Nah, ternyata James Phipps tidak terkena smallpox. Jadi baik-baik saja kondisinya. Nah, dari sini Jenner menyimpulkan bahwa Phipps terlindung dari smallpox karena sebelumnya telah disuntik dengan lesi yang berasal dari cacar sapi atau cowpox. Jadi ini merupakan awal mula ditemukannya vaksin pertama, yaitu vaksin untuk lawan virus smallpox yang waktu itu merupakan virus yang sangat mematikan, ya, jadi menjadi wabah global. Dan atas penemuan vaksin smallpox, saat ini dunia sudah terbebas dari virus cacar ini. Jadi dikatakan smallpox telah dieradikasi dari muka bumi. Nah, jadi Jenner ini menggunakan atau memperkenalkan istilah baru ya, vaksinasi yang merupakan gabungan dari bahasa Latin vacca yang artinya sapi dan vaccinia, cacar sapi. Dan atas penemuan vaksin smallpox, ini Jenner mendapat pengakuan di dunia dan dia dijuluki sebagai the father of vaccinations. Gitu ya. Jadi kalau ini Anda lihat bahwa ini adalah sebuah kuil di rumahnya Jenner, di mana dia memberikan vaksin gratis kepada warga di sekitar rumahnya yang tidak mampu, ya, warga yang miskin. Dan katanya sampai sekarang masih ada ini kuilnya ya. Jadi nanti kalau Anda jalan-jalan ke Inggris, silakan mampir ke kuil vaksin Edward Jenner ini. Nah, jadi vaksin itu berfungsi untuk menginduksi sistem imun. Sistem imun itu nanti yang berfungsi mengeliminasi patogen. Namun saat sistem imun kita lemah, maka patogen ini bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Nah, pada kondisi ini, vaksin itu diperlukan. Jadi vaksin ini diperlukan untuk memperkuat sistem imun agar kita tidak sakit saat terpapar oleh patogen. Nah, apa itu vaksin? Vaksin adalah produk yang berisi zat asing atau dikenal antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menginduksi pembentukan sistem imun.
Jadi saat Anda divaksinasi, itu sebenarnya yang dimasukkan dalam tubuh Anda itu berupa antigen. Nah, antigennya bisa berupa patogen virus, bakteri, jamur, parasit, toksin, DNA, ataupun protein. Nah, saat ini berdasarkan fungsinya ada dua jenis vaksin. Yang pertama adalah berfungsi untuk pencegahan atau preventif. Yang kedua adalah untuk pengobatan atau dikenal dengan therapeutic vaksin. Yang sudah ada di perdagangan adalah vaksin untuk terapi kanker prostat yang diberi nama dagang Sipuleucel T. Dan saat ini sedang dikembangkan vaksin untuk terapi khususnya adalah mencegah komplikasi infeksi kronis akibat virus HIV, HBV, dan HPV. Jadi ini sedang dalam masa pengembangan, gitu ya. Nah, keunikan vaksin ada dua. Yang pertama adalah menimbulkan atau menciptakan kondisi yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok, dan yang kedua adalah terbentuknya sel memori. Apa itu herd immunity? Herd immunity adalah keadaan ketika sejumlah orang dalam suatu wilayah sudah diimunisasi, maka mayoritas orang di wilayah tersebut terlindung dari penyakit menular dan berisiko rendah menularkan penyakit tersebut ke orang lain. Jadi nanti Anda mengenal tingkat penyebaran penyakit yang dinyatakan dengan angka reproduksi atau R. Jadi misalnya suatu patogen itu memiliki nilai R1, artinya setiap satu orang yang terkena penyakit berpotensi menyebarkan penyakit ke satu orang lainnya. Nah, herd immunity itu bertujuan menurunkan nilai R-nya di bawah 1, sehingga penyebaran penyakitnya akan berhenti. Sebagai contoh pada virus campak. Virus campak ini memiliki R18. Artinya apa? Artinya satu orang yang terkena campak dapat menyebarkan ke 18 orang lainnya. Nah, agar tercapai herd immunity, maka 95% individu dalam populasi tersebut harus divaksinasi campak. Sehingga nanti baru tercapai yang namanya herd immunity threshold atau ambang immunity kelompok. Nah, yang terjadi pada virus COVID-19 itu dikatakan dia memiliki R2, tapi ada juga yang mengatakan R3. Jadi sebenarnya virus COVID ini tidak sepatogen virus campak. Kenapa? Karena satu orang yang terkena COVID itu hanya dapat menyebarkan ke 2 atau 3 orang lainnya. Nah, agar tercapai herd immunity, maka nanti sekitar 70% individu itu harus divaksin COVID-19. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau di Indonesia itu ada sekitar 250 juta jiwa, 70% itu harus divaksinasi. Dan itu harus 2 kali vaksinasi, ya, di booster. Jadi akan sangat banyak sekali vaksin yang dibutuhkan untuk mencapai herd immunity terhadap COVID-19. Jadi masing-masing virus berbeda-beda imunitinya. Kalau pada polio itu herd immunity threshold-nya atau ambang immunity kelompoknya adalah 80%. Influenza itu sekitar 33%. Ya, jadi ini nanti terkait dengan berapa banyak jumlah individu yang harus vaksinasi dalam suatu populasi. Yang kedua, vaksin itu menciptakan yang namanya sel memori. Jadi sel memori adalah sel yang mengingat antigen spesifik dan akan merespon dengan cepat bila terjadi infeksi kedua. Sel memori itu bersirkulasi di dalam darah pada jangka waktu lama. Dan dia akan membelah dengan cepat menjadi sel plasma, yaitu sel penghasil antibodi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi ada dua keunggulan dari vaksin. Yang pertama adalah menciptakan namanya herd immunity. Yang kedua adalah terbentuknya sel memori. Nah, bagaimana mekanisme kerja vaksin secara umum? Saat Anda divaksinasi, maka ke dalam tubuh Anda dimasukkan antigen. Antigen ini akan menginduksi pembentukan antibodi. Dan antibodi inilah yang nanti
mengeliminasi patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi nanti antigennya itu akan dipresentasikan di permukaan sel B, sehingga nanti sel B-nya itu akan berproliferasi dan berdiferensiasi untuk menghasilkan sel plasma dan sel memori. Sel plasma adalah sel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan antibodi. Nah, jadi sel plasma merupakan sel B. Jadi sel B ini adalah suatu limfosit yang tidak bergranul dan merupakan kelompok dari sel darah putih atau white blood cell. Nah, ada sekelompok peneliti yang mengklasifikasikan vaksin menjadi 3 generasi, yaitu generasi 1, 2, dan 3. Jadi generasi 1 itu contohnya adalah vaksin yang berisi patogen yang dilemahkan, yang disebut dengan live attenuated vaccine, atau vaksin yang berisi patogen yang diinaktivasi atau dimatikan, disebut dengan inactivated vaccine. Sedang generasi kedua itu adalah berupa subunit vaksin dan vaksin rekombinan. Yang ketiga adalah DNA vaksin, dan Anda bisa lihat contohnya masing-masing pada slide. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas tentang vaksin edible. Nah, jadi kalau sekarang sedang ramai ya di media massa adalah terkait vaksin COVID-19 ya. Jadi kalau nanti Anda mengikuti beritanya, itu ada beberapa kandidat vaksin yang sedang dikembangkan. Di antaranya ada vaksin dari Sinovac, ini yang merupakan kerjasama Bio Farma dengan Sinovac Cina. Ada Sinopharm, ada Genzyme, ada Cepis COVID-19, ada vaksin merah putih. Jadi vaksinnya dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta. Ada lagi CanSino, gitu ya. Jadi semua masih dalam tahap uji. Ya, semoga nanti kalau memang dia aman, ini bisa diberikan kepada kepada kita ya, kepada individu yang diharapkan nanti bisa mengatasi pandemi COVID-19. Nah, jadi vaksin-vaksin ini ada yang berupa vaksin non-rekombinan, ada yang berupa vaksin rekombinan. Jadi kalau vaksin yang dikembangkan Eijkman, ini adalah vaksin rekombinan. Nah, jadi di situ digunakan cloning untuk menghasilkan antigen vaksin. Yang lain masih ada yang berupa vaksin non-rekombinan, jadi di situ adalah berupa patogen yang dilemahkan atau diinaktivasi, dimatikan. Baik, jadi ini adalah bagaimana cara membuat vaksin. Yang pertama adalah vaksin inactivated, jadi nanti vaksin ini dibuat dari patogen yang diinaktivasi, bisa menggunakan zat kimia, misalnya formaldehida, atau dengan panas. Misalnya adalah vaksin rabies, vaksin influenza. Yang kedua adalah vaksin yang dibuat dari patogen yang dilemahkan. Jadi nanti patogennya masih hidup. Contohnya adalah MMR, measles, mumps, rubella, vaksin BCG, dan vaksin polio, sehingga disebut sebagai live attenuated vaccine. Yang lain ada vaksin yang berisi toksin, jadi vaksin toksoid adalah vaksin yang dibuat dari toksin atau bakteri yang diinaktivasi. Contohnya adalah DPT, difteri, pertussis tetanus. Jadi ini adalah vaksin yang berasal dari racun bakteri yang diinaktivasi. Nah, kemudian berkembang lagi vaksin rekombinan. Jadi vaksin intinya adalah dibuat dengan cara cloning. Misalnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus HBV dan HPV, hepatitis B virus, dan human papillomavirus. Nah, ini adalah contohnya. Contoh perbedaan cara membuat vaksin rekombinan dan non-rekombinan. Saya contohkan adalah pada pembuatan vaksin hepatitis. Jadi prinsipnya, kalau yang non-rekombinan, nanti antigen vaksinnya yang berupa protein HBsAg. Jadi HBsAg adalah hepatitis B surface antigen, suatu antigen permukaan yang ada pada virus HBV. Ini diambil dari darah pasien hepatitis. Jadi nanti pasien hepatitis diambil darahnya,
kemudian dipisahkan plasmanya. Dari plasma inilah nanti akan diperoleh HBsAg. Baru kemudian dimurnikan dan HBsAg-nya digunakan sebagai bahan vaksin. Kalau yang rekombinan, nanti HBsAg-nya itu tidak diambil dari pasien hepatitis, tetapi gen HBsAg-nya itu diisolasi dari virus hepatitis. Jadi nanti gen HBsAg bisa diambil dari virus, bisa dengan teknik PCR gitu ya. Kemudian gen HBsAg-nya itu disisipkan ke dalam suatu vektor sehingga terbentuk vektor rekombinan. Vektor ini kemudian ditransformasi ke dalam sel inang, bisa menggunakan sel ragi atau sel bakteri. Di dalam sel ragi, maka nanti gen HBsAg akan diekspresikan sehingga dihasilkan protein HBsAg. Kemudian nanti kita isolasi, kita murnikan, baru kemudian dikarakterisasi. Setelah yakin dia adalah murni, maka nanti HBsAg ini digunakan sebagai bahan vaksin. Jadi pada kedua metode ini sama-sama antigennya adalah HBsAg, tetapi cara mendapatkannya berbeda. Non-rekombinan dari pasien hepatitis, kalau yang rekombinan itu berasal dari virus HPV dengan cara cloning. Berikutnya ada vaksin DNA. Jadi yang sesuai dengan namanya, vaksin DNA ini berarti antigennya berupa DNA. Jadi nanti DNA-nya itu disisipkan dalam suatu vektor, ya plasmid misalnya, kemudian plasmidnya itu disuntikkan ke pasien. Di dalam sel, di dalam tubuh pasien, maka nanti DNA tadi akan diekspresikan menghasilkan protein. Proteinnya yang akan menginduksi sistem imun. Jadi nanti yang disuntikkan atau antigennya adalah berupa DNA, sehingga disebut dengan vaksin DNA. Nah, kemudian kita akan membahas vaksin edible. Jadi vaksin edible itu disebut juga sebagai food vaksin atau vaksin yang dapat dimakan. Kenapa? Karena vaksin ini diproduksi pada tanaman yang dapat dikonsumsi. Contohnya apa? Contohnya adalah pada tanaman kentang, padi, tomat, pisang, lettuce, wortel, dan lain-lain. Jadi nanti prinsipnya adalah gen dari patogen, bisa berupa virus ataupun bakteri, itu dimasukkan ke dalam sel tanaman. Nah, nanti gen itu akan diekspresikan menjadi protein di dalam tanaman tersebut. Sehingga dikatakan tanaman sebagai pabriknya, sebagai bioreaktor untuk produksi vaksin. Sehingga metode ini dikenal dengan molecular farming atau pertanian molekuler. Nah, ada keunggulan maupun kekurangan dari masing-masing jenis tanaman yang digunakan untuk produksi edible vaksin. Misalnya Anda produksi vaksinnya pada tanaman tomat atau pisang, nanti saat buahnya sudah matang, kita bisa langsung mengkonsumsinya. Jadi Anda makan tomat atau pisang sekaligus vaksinasi. Tetapi kelemahannya adalah kedua buah ini relatif cepat membusuk, ya, jadi tidak tahan lama. Jadi nanti dipilih kira-kira akan diproduksi pada tanaman apa, gitu ya, bisa kentang atau tanaman yang lain. Nah, mengapa sekarang dikembangkan vaksin edible? Ada beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah ada kekurangan dari vaksin konvensional. Jadi yang dimaksud dengan vaksin konvensional adalah vaksin yang berisi patogen yang dilemahkan atau diinaktivasi. Pertama, terkait keamanan. Jadi pada saat kita itu tidak sempurna menginaktivasi patogen, maka patogennya bisa mengalami reverse patogen. Jadi yang semula non-patogen menjadi patogen kembali. Nah, kemudian kedua, kalau kontrol tidak bagus, maka nanti antigen vaksinnya bisa terkontaminasi virus atau bakteri yang mungkin tidak terdeteksi. Nah, ini bisa membahayakan kalau diberikan kepada pasien. Yang ketiga, penyimpanan. Jadi vaksin itu sebagian besar membutuhkan suhu dingin. Jadi saat distribusi pun dia harus disimpan dalam kondisi dingin. Karena dia sensitif terhadap suhu.
Nah, sebagian besar vaksin itu diberikan secara parenteral, disuntikkan, dan ini membutuhkan tenaga terlatih, gitu ya. Selain itu, eh, bisa juga memungkinkan terjadinya peradangan lokal atau hipersensitivitas. Dan Anda tahu sendiri bahwa di Indonesia itu ada vaksinasi wajib bagi anak, dan sebagian besar diberikan secara injeksi, dan ini bisa memberikan rasa trauma karena adanya injeksi berulang. Di samping itu, vaksin konvensional itu hanya menginduksi respon imun humoral atau mukosal. Nah, jadi, karena adanya keterbatasan inilah, maka dikembangkan vaksin edible. Jadi tadi prinsipnya adalah gen dari patogen itu dimasukkan ke dalam sel tanaman. Bagaimana caranya? Ada dua cara untuk memasukkan gen dari patogen ke dalam sel tanaman. Yang pertama dikatakan transfer gen secara langsung, yang kedua adalah transfer gen secara tidak langsung. Secara langsung nanti bisa digunakan tembakan gen atau dikenal dengan biolistik atau microprojectile bombardment. Jadi nanti DNA-nya dibungkus dengan emas atau tungsten gitu ya, yang berperan sebagai microcarrier. Kemudian DNA itu ditembakkan ke dalam sel target dengan menggunakan tekanan ya. Jadi bisa menggunakan gas helium. Jadi nanti DNA akan berpenetrasi ke dalam sel target ya, sel tanaman, dan di situ nanti gennya itu atau DNA-nya akan diekspresikan menghasilkan protein ya di bagian tertentu dari tanaman ya, bisa di bagian buah atau mungkin daunnya, tergantung ditargetkannya ke bagian mana dari tanaman tersebut. Nah, jadi ini praktis metodenya ya, jadi tinggal menembakkan langsung ya, direct ya. Tetapi ini ada beberapa kelemahannya, di antaranya adalah mahal biayanya ya, high cost, dan ini bisa membahayakan sel target. Yang kedua, dikatakan transfer gen tidak langsung. Di sini bisa digunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens ya. Jadi Agrobacterium ini adalah bakteri tanah, dan ini adalah bakteri yang dapat menyebabkan tumor pada tanaman. Jadi kalau Anda pernah melihat seperti ini adalah crown gall. Kenapa disebut crown? Karena seperti mahkota bentuknya. Ini adalah tumor pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri tanah Agrobacterium. Nah, Agrobacterium itu memiliki plasmid, dikenal dengan TI plasmid, tumor inducing. Nah, jadi TI plasmid inilah yang menyebabkan terjadinya crown gall. Nah, karena kemampuan Agrobacterium dalam menginfeksi tanaman, nah sekarang dimanfaatkan. T1 plasmid ini digunakan untuk mentransfer gen yang nanti digunakan untuk produksi vaksin. Jadi nanti gen dari patogen itu disipkan ke dalam TI plasmid, kemudian bakterinya ini digunakan untuk menginfeksi sel tanaman. Jadi dikatakan transfer gennya adalah secara tidak langsung karena di situ membutuhkan pembawa yaitu TI plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium. Yang lain adalah bisa menggunakan virus. Jadi digunakan virus yang menginfeksi tanaman. Tentu saja sudah dimodifikasi virusnya. Artinya dia tidak akan menyebabkan penyakit pada tanaman. Jadi nanti prinsipnya adalah gen penyandi antigen dari patogen itu disisipkan dalam virus yang sudah direkayasa, kemudian virusnya ini digunakan untuk menginfeksi tanaman, dan harapannya adalah terjadi perpindahan gen dari virus ke dalam sel tanaman. Ya, ini adalah transfer gen tidak langsung, jadi bisa menggunakan Agrobacterium dan bisa menggunakan virus yang menginfeksi tanaman. Nah, ini adalah beberapa keunggulan vaksin edible, diantaranya adalah kalau Anda lihat di sini tentu saja dikatakan lebih aman gitu ya. Kemudian ini tadi dia mengeliminasi adanya trauma karena tidak perlu injeksi yang berulang. Kemudian mudah penyimpanannya, mudah transportasinya, nggak perlu fermentasi. Kalau mau produksi skala besar, Anda cukup menanam tanaman tersebut dalam lahan tertentu gitu ya. Kemudian
edible vaksin juga memungkinkan produksi skala besar, sehingga dapat digunakan untuk imunisasi massal gitu ya. Ini adalah beberapa keunggulan dari vaksin edible. Nanti silakan dibaca. Berikutnya adalah vaksin edible ini bisa menginduksi sistem imun sistemik dan mukosal. Jadi berbeda dengan vaksin konvensional yang hanya menginduksi sistem imun mukosal saja. Nah, ini adalah beberapa vaksin edible yang sedang dikembangkan. Sebagian besar adalah dalam fase klinik tahap 1. Jadi misalnya adalah gen LTB dari bakteri E. coli enterotoksigenik. Ini gennya disisipkan ke dalam tanaman kentang, nanti digunakan untuk mencegah diare, atau misalnya adalah menyisipkan gen GP atau gen NP dari virus rabies ke tanaman bayam, dan ini digunakan untuk mencegah virus rabies. Ini silakan dibaca ya, ada untuk mencegah virus HPV, ada juga untuk mencegah infeksi virus Norvax gitu ya. Nanti silakan dibaca. Nah, jadi sampai sekarang terkait vaksin edible masih terus dikaji karena ada beberapa yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah terkait stabilitas genetiknya. Jadi apakah nanti kalau kita sudah menyisipkan gennya ke tanaman, dia akan stabil secara genetik gitu ya. Kemudian juga akan dipelajari lebih lanjut terkait bagaimana cara mengisolasi antigennya dari dari tanaman tersebut. Yang menjadi pertanyaan juga adalah kemungkinan terjadi kontaminasi lingkungan. Jadi terjadi kontaminasi silang antara genetically modified plants dengan non-genetically modified plants yang bisa terjadi saat polinasi atau penyerbukan. Dan kemungkinan juga masuknya antigen vaksin ke perairan yang bisa mengontaminasi habitat perairan. Atau mungkin juga bisa mempengaruhi rantai makanan. Jadi kalau misalnya ada burung atau serangga yang berkontak langsung dengan genetically modified plant, bisa jadi ini akan berpengaruh terhadap rantai makanan. Gitu ya. Di sampai sekarang ini masih dilakukan penelitian terkait hal ini. Nah, ini beberapa pustaka yang Anda bisa baca lebih detail. Jurnal-jurnal ini nanti silakan dibaca agar Anda lebih paham. Baik, demikian materi saya hari ini. Terima kasih.